Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas nih tentang industri makanan. Kita tahu bahwa industri makanan itu memiliki andil besar ya dalam suatu negara. Tidak hanya itu, banyak sekali masyarakat yang mulai mencoba untuk membuka industri makanan. Nah, lalu industri makanan apa dan bagaimana sih? Nah, di sini kita tahu bahwa biasanya masyarakat itu, menikmati atau menyukai makanan yang murah ya, tidak mahal, tentunya murah. Kemudian selain murah mereka juga menuntut, rasa yang enak. Kemudian selain itu juga mereka memilih makanan yang banyak. Jadi misalnya dengan membeli dengan harga 10.000 mereka harapannya dapat satu kantong plastik besar kayak gitu. Jika ada 2 barang nih ya, sama-sama harganya 10.000 antara yang kemasan besar katakanlah beratnya sekitar 250 gram dengan 200 gram. Orang biasanya akan memilih harganya yang 250. Tapi hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa orang tertentu yang memilih dengan, yang lebih sedikit 200 gram tadi, dengan perbedaan rasa ya tentunya. Lalu, bagaimana di ini sendiri ya, bagaimana dengan kualitasnya sendiri? Makanan yang memiliki kualitas tinggi adalah yang mentah, kemudian dengan olahan yang sedikit mungkin seperti sayuran, buah, gandum, protein, atau makanan yang direkomendasikan oleh Healthy Eating Plate dari ini merupakan studi dari Harvard Public Health yang menyatakan seperti itu. Jadi, makanan yang mentah itu misalnya seperti salad sayur, salad buah, atau juga selada, terancam ya. Kemudian dengan olahan sedikit mungkin, misalnya kayak tumis, terus pokoknya dengan sekali olah, makanan itu sudah selesai atau siap dimakan, seperti itu. Tidak dengan proses beberapa kali. Misalnya harus direbus dulu, kemudian habis direbus baru digoreng atau dimasak, itu terlalu panjang prosesnya dan akan mengubah rasa makanan tentunya dan tentu kandungan gizinya juga. Kemudian, makanan yang direkomendasikan dalam healthy eating plate atau mungkin kalau di Indonesia seperti 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi ada sayuran, kemudian protein, protein itu bisa dari protein hewani atau nabati, kemudian juga dari karbohidrat. Well, karbohidrat sendiri tidak harus dari nasi ya, tapi karbohidrat juga bisa didapat dari gandum atau dari umbi-umbian. Jadi tidak harus nasi. Kemudian, itu kan tadi tentang kualitasnya ya, sebentar, kelewat satu slide. Lalu usaha industri makanan yang seperti apa sih, yang bisa kita contoh? Terus, kita harus membuat makanan yang seperti apa? Nah, di sini saya coba kasih beberapa contoh ya tentang industri makanan yang sudah bertahan sekian tahun dan sukses. Kemudian mereka juga mengedepankan misi sosial mereka. Yang pertama adalah Panera Bread atau roti Panera. Roti Panera ini merupakan sebuah kafe ya, jadi tidak hanya jual roti tapi juga minuman yang ada di Amerika. Kemudian didirikan pertama kali itu pada tahun 1981. Dengan misinya One Panera for a Healthier and Happy World. Jadi satu Panera untuk dunia yang lebih sehat dan lebih senang. Kenapa seperti itu? Karena mereka mengedepankan menggunakan, bahan alami ya, sesuai dengan apa ya, kemarin yang sempat mereka keluarkan itu kayak Nonolis, di mana mereka melarang penggunaan bahan buatan dan perisa buatan. Jadi mereka hanya menggunakan bahan alami dan perasa buatan atau perisa buatan. Seperti apa sih bahan alami? Bahan alami itu misalnya seperti ini, mmm, misalnya pewarna ya, mereka membutuhkan warna merah, mereka tidak menggunakan pewarna buatan, tapi pewarna alami, misalnya dari buah bit atau dari stroberi atau buah beri kayak gitu. Kemudian mereka juga menggunakan, perisa buatan. Jadi contohnya mereka menggunakan konsentrat buah bit, kemudian ekstrak rosemary, dan selain itu mereka juga menggunakan bahan yang selalu segar. Nah, dari beberapa hal tadi itu bisa menjadi value proposition ya, atau nilai lebih yang dimiliki Panera dibandingkan dengan produk lain.
Untuk roti Panera sendiri memang enak sih ya rasanya jika dibandingkan dengan yang lain. Meskipun harganya sedikit lebih mahal daripada yang lain. Kemudian selain Panera ada salah satu, restoran Mexican ya, restoran Meksiko yang cukup terkenal juga dan juga mereka menggunakan prinsip-prinsipnya, yakni Chipotle. Chipotle ini dia didirikan pada tahun 1993 di mana lebih dari 50% atau tepatnya sekitar 53 adalah bahan asli yang mereka gunakan. Jadi bukan bahan buatan. Seperti misalnya kayak perisanya, warna hijau, kemudian, apalagi ya, pokoknya mereka menggunakan yang asli-asli. Kemudian mereka juga tidak menggunakan pewarna buatan, perasa buatan, kemudian tanpa pengawet. Lalu misalnya sisa seperti itu gimana? Nah, nanti kita akan bahas hal itu di, video kita berikutnya. Kemudian, salah satu nilai lebih mereka juga adalah menyiapkan makanan dengan teknik memasak tradisional. Jadi, mereka tetap apa ya, menjaga hal itu dengan menggunakan teknik memasak tradisional. Kemudian selain Panera dan Chipotle juga ada nih yang Shake Shack. Shake Shack ini juga mirip dengan dua, industri makanan sebelumnya bahwa mereka menggunakan bahan asli dan alami. Kemudian menggunakan gula asli, daging bebas antibiotik dan hormon. Nah, maksudnya apa sih daging bebas antibiotik dan hormon? Maksudnya ini mereka menggunakan daging dari hewan yang tidak dikandangkan ya, seperti itu. Atau juga bisa, dari hewan yang tidak menggunakan, apa itu namanya, makanan buatan kayak, apa ya, obat-obatan kayak itu suntik. Mungkin kalau di kita ada yang namanya ayam yang putih-putih loh, ayam boiler seperti itu. Itu yang menggunakan, apa namanya, biotik, obat-obatan. Tapi kalau yang dimaksud dengan daging bebas antibiotik, mungkin seperti ayam kampung ya. Kemudian kenapa sih orang memilih daging dengan bebas antibiotik sama hormon? Biasanya itu karena ini, eee, efeknya ya, karena kalau dengan mengkonsumsi daging atau makanan yang mereka mendapatkan obat seperti itu, pasti ininya apa, kemungkinan apa ya namanya, penyakitnya seperti itu. Tapi itu bisa dikaji lebih lanjut sih, nanti kita coba cari lagi info tentang itu ya. Yang jelas mereka hormonnya sudah berkembang kayak gitu. Kemudian dengan moto mereka yakni stand for something. Itu tadi adalah Shake Shack. Kemudian selain Shake Shack itu juga ada lagi Sweet Green ya. Nah, Sweet Green ini dia dengan moto Building Healthier Communities by Connecting People to Real Food. Jadi, dia mencoba menciptakan komunitas yang lebih sehat dengan mengkoneksikan antara masyarakat dengan makanan yang benar-benar makanan. Maksudnya makanan yang benar-benar makanan tuh gimana? Berarti makanan yang segar, yang fresh, bebas bebas pestisida seperti itu organik. Nah, kemudian mereka juga bermaksud atau menggunakan makanan yang ramah lingkungan, yakni, mmm, tidak menggunakan pestisida ya tentunya atau organik, kemudian segar. Karena makanan atau bahan makanan yang segar itu rasanya juga berbeda. Kemudian tidak menggunakan sirup fruktosa tinggi atau perisa buatan lainnya. Kenapa seperti ini? Karena di negara maju atau tepatnya tempat di mana Sweet Green itu berada, ada beberapa orang, yang mengalami mungkin ya obesitas atau gula darah tinggi. Jadi dengan tidak menggunakan sirup fruktosa tinggi, itu artinya Sweet Green bisa, atau membantu dalam pengontrolan gula darah masyarakat yang ada di situ. Sehingga jika gula darah mereka dalam keadaan normal atau tidak tinggi, berarti mereka berhasil, menciptakan komunitas yang lebih sehat karena makanan yang mereka konsumsi adalah lebih sehat dengan tidak mengandung gula darah, kandungan gula yang tinggi. Hal itu cukup membantu karena ada banyak sekali makanan yang kita konsumsi tiap harinya ya, seperti itu. Lalu selain Sweet Green juga ada nih Nadels and Company. Nah, Nadels and Company itu mereka, eee, bermaksud untuk menciptakan makanan dengan kualitas tinggi ya. Sama seperti
makanan-makanan sebelumnya, mereka tidak menggunakan yang namanya pewarna buatan, pemanis buatan, dan pengawet. Kenapa? Karena dengan menggunakan pengawet itu otomatis satu, akan mengubah kandungan di dalamnya. Misalnya seharusnya kalau tidak dengan pengawet itu 2 atau 3 hari itu sudah, rotten atau jamuran kayak gitu, tapi dengan pengawet bisa sampai berbulan-bulan, justru tanda tanya kan. Kemudian pemanis buatan, juga pewarna buatan. Kemudian mereka juga menggunakan telur dari ayam lepasan. Apa sih yang dimaksud dengan ayam lepasan di situ? Maksudnya ayam lepasan di situ adalah ayam yang tidak di kandang. Jadi, kalau kita tahu ke peternakan ayam, itu kan ada beberapa ayam petelur yang dimasukkan ke dalam kandang tuh. Jadi satu kandang itu ada satu ayam petelur. Nah, nanti itu namanya ayam ayam kurungan ya, atau nanti kalau kalian misalnya mendapatkan istilah yang lebih bagus, bisa kasih tahu saya ya. Terus yang dimaksud ayam lepasan di sini misalnya ada satu tempat gitu, nah ayam-ayam tuh dilepasin dan mereka bebas untuk bertelur atau bebas bergerak. Terkadang orang memilih antara ayam yang di kandang atau yang dilepas itu biasanya kalau ayam yang lepasan, tidak di kandang ya maksudnya, mereka memiliki kandungan lemak yang lebih sedikit daripada ayam yang di kandang, seperti itu. Kemudian bebas antibiotik dan bebas hormon. Maksudnya di sini sama, maksudnya bebas sama seperti yang sebelumnya maksudnya. Bebas antibiotik dan bebas hormon itu adalah, eee, daging yang berasal dari hewan yang tidak menggunakan obat-obatan untuk atau hormon pengembang tambahan ya. Jadi mereka kayak disuntik hormon seperti itu biar cepat besar. Seperti ayam broiler itu mereka kan disuntik hormon tuh, dalam beberapa umur tertentu mereka disuntik hormon, kemudian mereka dikasih obat supaya apa, kayak gitu. Nah itu tadi sih. Ulasan-ulasan ini tadi saya dapatkan dari eatthis.com, kemudian beberapa foto-fotonya dari website resmi mereka ya, dan demikian dari saya. Jadi ada banyak sekali Panera Bread, Sweetgreen, kemudian Nados and Company, dan yang lain, itu bisa dijadikan referensi kita ketika kita mau membuka industri makanan ya. Jadi makanan itu yang lebih kandungan gizinya lebih tinggi jika mereka tidak mengalami banyak proses ya, lebih sedikit prosesnya itu lebih bagus. Nah, itu bisa menjadi nilai lebih industri makanan ketika kita mau membuat itu. Selain itu, kita juga bisa memikirkan dampak sosialnya, baik itu kepada lingkungan, kepada masyarakat, atau juga kepada bumi. Misalnya kita menggunakan sesuatu yang organik, berarti itu kan nanti secara langsung, eee, membuat tubuh kita lebih sehat karena sedikit atau mengurangi pestisida yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian juga karena itu organik, nanti bisa diolah di masyarakat ya, didaur ulang seperti itu. Nah, demikian dari saya, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.